Oke, kita lanjutkan pembahasan kita ya. Masih terkait array. Di sini kita akan melihat hubungan array dan pointer. Di sini saya sudah sediakan array ya. Di sini saya sediakan array dan mari kita lihat bagaimana hubungan antara array dan pointer. Oke, perlu kita ketahui bahwa A di sini itu berperilaku sebagai pointer ya, bukan sebagai nilai. Mengapa begitu? Mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana A itu jika kita printkan di konsol. Oke, di sini saya sudah membuat print ya dengan format integer ya. Lalu kita masukkan A di sini. Dan bagaimana kondisi A atau bagaimana nilai A jika kita printkan di dalam konsol. Oke. Kita lihat di sini pada saat kompilasi terdapat warning, dan bagaimana jika kita running? Pada saat kita running, mohon maaf, kita compile dan kita run. Di sini kita lihat terdapat angka random atau angka acak ya, yang sejatinya ini bukan merupakan nilai yang kita inginkan ya. Perlu kita ketahui bahwa kalau misalkan kita ingin mengakses 0, indeks ke 0 ya, atau indeks ke 1 atau indeks ke 2, kita harus menyertakan kurung tegak dan indeks keberapa yang mau kita lihat. Misalkan 0 atau 1 atau kedua atau ketiga. Namun pada saat ini kita bisa lihat bahwa jika kita printkan A saja, itu nilai acak yang kita lihat. Nah, ini sejatinya kita bisa lihat di warning. Warning di sini menyatakan bahwa format yang terdapat pada printf itu integer ya, %d. Namun di argumennya itu bukan integer, melainkan point integer atau integer bintang. Dan jadi kalau misalkan ini berperilaku sebagai pointer, maka kita bisa menggunakan A sebagaimana layaknya pointer itu sendiri. Jadi kalau misalkan ini kita clear terlebih dahulu, dan kalau kita cari nilai dari A tersebut, kita akan mendapatkan nilai indeks ke 0 dari array A. Mari kita lihat di sini, dan kita compile dan kita run, dan kita bisa lihat kita mendapatkan nilai dari indeks ke 0 pada array A. Lalu bagaimana cara mengakses nilai-nilai berikutnya? Gampang sekali. Kita tinggal tambahkan saja alamat memori A, sejumlah indeks keberapa yang mau kita inginkan. Misalkan kita ingin mengakses indeks ke-1 pada array A, maka kita bisa lakukan seperti ini. Kita tambahkan 1 ke dalam A, lalu kita cari nilainya. Kita coba dan kita running, dan kita bisa lihat kita mendapatkan nilai 3, yang mana nilai 3 tersebut adalah indeks ke-1 pada array A. Jadi ini adalah korelasi atau hubungan antara array dan pointer. Dan ini juga kita bisa mengubah nilai dari array A dengan menggunakan pointer itu sendiri. Misalkan kita buat A ditambah dengan 1 ya, sama dengan 10 misalkan. Nah, ini adalah cara pointer untuk mengubah nilai yang disimpan di alamat memori tersebut. Kita sudah belajar pointer sebelumnya, dan kita bisa lihat di sini kita sudah mengubah nilai 3 menjadi nilai 10 atau nilai 50 atau 80 misalkan. Dan kita bisa lihat di sini, kita compile dan kita run, maka indeks ke-1 ya pada array A itu sudah berubah menjadi 80.
Oke, dan ya, jadi kita simpulkan bahwa array itu berperilaku sebagai pointer. Array itu berperilaku sebagai pointer. Dan apabila array sudah berperilaku sebagai pointer, maka sebagaimana layaknya pointer, array bisa kita bisa lakukan pengubahan nilai pada pointer tersebut ya, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pointer. Dan kita juga bisa lakukan indexing ya dengan menggunakan pointer ya. Selain menggunakan kurung tegak seperti yang sudah kita contohkan di video sebelumnya, misalkan 2 seperti ini, kita bisa lakukan cara lain, yaitu dengan menggunakan bentuk pointer seperti ini. Oke, jadi ini sama saja ya. Ini sama saja antara A kurung tegak 2 dengan menggunakan asterisk bintang A ditambah 2. Ini sama saja. Oke. Dan ya, itu mungkin yang perlu kita ketahui. Dan catatan penting lagi bahwa ini adalah catatan penting ya. Kita bisa melihat alamat memori pada integer itu secara berurutan ya. Kita bisa lihat di sini, misalkan kita printkan, kita copy, kita paste, kita bisa lihat alamat memori tersebut ya. Misalkan kita lihat di sini, oke. Coba kita lihat bagaimana perilaku alamat memori pada array. Oke, ini kita printkan lagi ya. Ya, kita bisa lihat di sini. Kita clear terlebih dahulu. Kita compile dan kita printkan. Kita bisa lihat di sini bahwa setiap alamat memori itu mempunyai jarak yang sama. Jaraknya sebanyak 4 byte. Jadi, satu yang ada di sini itu mengartikan bahwa A pada jarak integer ya. Jarak panjang integer maksud saya. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa 0 ke 4 itu mempunyai panjang byte 4. Jadi ini merupakan tipikal dari integer itu sendiri. Ya, kalau misalkan kita melihat double, ini misalkan kita buat komen terlebih dahulu, lalu kita ganti sebagai double, lalu kita compile dan kita run. Kita bisa lihat di sini data tersebut memiliki jarak 8 byte, yang mana 8 byte itu merupakan panjang data dari double itu sendiri. Oke. Jadi mungkin itu saja pembahasan terkait hubungan antara array dan pointer, dan terima kasih.